Perkenalkan, nama saya Rena Prianto dengan NIM B10312111164. Untuk mata kuliah Good Governance, di sini saya akan melaporkan hasil analisis tata kelola perusahaan. Nah, di sini perusahaan yang saya pilih itu adalah PT Bank Sentral Asia, atau biasa kita sebut lebih sering dengar itu PT BCA. Nah, PT Bank Sentral Asia itu atau disingkat dengan BCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia saat ini, yang berdiri tahun 1957 pada tanggal 21 Februari. Nah, langsung saja di sini saya akan melaporkan prinsip GCG yang terdapat di PT Bank Sentral Asia. Nah, di sini langsung saja saya akan membacakan hasil analisis prinsip-prinsip good governance yang terdapat di PT BCA. Yang pertama itu prinsip transparansi. Nah, dalam rangka menerapkan prinsip transparansi, Bank BCA itu menginformasikan laporan pelaksanaan tata kelola perusahaannya di Bank BCA dan menyampaikan informasi tersebut dengan jelas yang terdapat di web bca.co.id. Nah, yang kedua, BCA menyampaikan informasi penting sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan pasar modal dan perundang-undangan yang terkait. Yang ketiga itu prinsip keterbukaan yang diterapkan oleh Bank BCA tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank dan rahasia jabatan. Nah, atas komitmen BCA dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, BCA memperoleh penghargaan Best Financial Sector dari Indonesian Institute for Corporate Direction atau IICD karena transparansi dan keterbukaan informasi perusahaan Bank BCA dalam kelangsungan usaha yang sehat di tahun 2019. Nah, untuk prinsip yang kedua itu adalah prinsip akuntabilitas. Anggota direksi dan Dewan Komisaris Bank BCA memiliki tugas tanggung jawab yang jelas. Nah, melalui rapat umum pemegang saham tahunan, direksi dan Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan kinerjanya. Nah, selanjutnya itu BCA menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang sebanding dengan visi, misi, dan strategi dan usaha BCA. Hal ini bisa dilihat dalam struktur organisasi Bank BCA yang bisa kita akses juga di web BCA. Nah, untuk prinsip yang ketiga itu ada pertanggungjawaban. Nah, Bank BCA bertindak secara good governance citizen. Nah, selalu berpedoman juga pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan operasional usahanya. Nah, prinsip yang keempat itu ada independensi. Bank BCA bertindak secara profesional, tidak mendapat tekanan dari pihak manapun, dari objek manapun, sehingga dalam setiap pengambilan keputusan itu murni dari pihak internal Bank BCA. Nah, Bank BCA juga senantiasa menghindari benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan bank. Nah, prinsip yang terakhir itu ada kewajaran. Bank BCA selalu memperhatikan kepentingan seluruh stakeholdernya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraannya. Nah, Bank BCA juga memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham dalam rapat umum pemegang sahamnya untuk menyampaikan setiap pendapat. Nah, yang terakhir itu stakeholdernya mempunyai akses yang sama terhadap informasi keuangan dalam Bank BCA. Nah, untuk hasil analisis selanjutnya itu analisis struktur kepemilikan yang terdapat di perusahaan BCA. Untuk saat ini pemegang saham di Bank BCA itu yang terbesar itu dipegang oleh PT Dwi Muria Investama Andalan, itu memegang saham sebesar 54,94% yang terdapat di BCA. Nah, sedangkan 45,06% itu dipegang oleh beberapa badan, termasuk salah satu direktur dan komisaris yang terdapat di dalam PT BCA. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya itu bisa teman-teman akses di web
web BCA ataupun web Bursa Efek Indonesia, tinggal cari aja Bank Sentral Asia Institute, semua informasi terdapat dengan lengkap. Nah, untuk pemegang saham lainnya tidak bisa saya sebutkan satu-satu, mungkin bisa teman-teman langsung cek aja di webnya. Nah, untuk analisis selanjutnya itu ada perlindungan terhadap hak pemegang saham. Nah, sebelum perlindungannya itu terdapat memiliki hak suara yang sama dalam dan mendapatkan perlakuan yang sama dari pemegang sahamnya minoritas maupun yang mayoritas. Nah, setiap saham yang dikeluarkan juga memiliki ketentuannya sesuai dengan anggaran dasar, jadi setiap pemegang saham tidak merasa dirugikan karena sudah ditentukan sesuai dengan porsi saham yang mereka pegang. Nah, untuk hak pemegang saham yang terdapat di BCA itu, yang pertama itu menghadiri RUPS atau rapat umum pemegang saham. Nah, itu mengusulkan mata acara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga itu memperoleh publikasi materi RUPS, memberikan suara juga dalam RUPS, memberikan saran atau calon anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, mengangkat seorang anggota direksi, dan juga yang terakhir itu melaksanakan hak dan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, analisis selanjutnya, analisis yang terakhir itu tanggung jawab dari dewan-dewan yang terdapat di BCA dan komite-komite yang ada di dalamnya. Yang pertama itu adalah Dewan Komisaris. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar yang berlaku, memberi nasihat kepada direksi, serta memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola terselenggara dengan baik di setiap kegiatan usaha dan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Nah, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang terdapat di Bank BCA itu, yang pertama, jumlah anggota Dewan Komisaris PT Bank Sentral Asia saat ini itu ada 5 orang, yaitu 3 orang di dalamnya komisaris independen dan 2-nya komisaris umum. Dalam setiap kegiatan usaha Bank BCA, seluruh tingkatan memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip GCG berjalan dengan baik. Nah, pengawasan komisaris terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi telah dilakukan dengan secara berskala dan secara berwaktu, serta memberikan nasihat demi arahan kepada direksi. Nah, yang keempat, Dewan Komisaris telah mengarahkan dan memantau pelaksanaan kebijakan strategis Bank BCA yang dilakukan melalui sarana. Yang pertama itu ada laporan direksinya, ada rapat Dewan Komisaris, dan RUPS-nya. Yang kelima itu Dewan Komisaris tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BCA kecuali dalam hal penyediaan dana dari pihak yang terkait. Yang keenam itu ada komisaris. Dewan Komisaris dibantu dengan komite audit untuk memastikan seluruh temuan audit yang terdapat di Bank BCA. Nah, yang ketujuh, tidak ditemukan adanya pelanggaran perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Yang kedelapan itu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung dilaksanakan dengan independen. Nah, setiap hasil rapat Dewan Komisaris juga selalu dituangkan dan disebarkan secara terbuka dan bisa dilihat oleh seluruh dewan dan bahkan komite yang ada di dalamnya. Nah, dan selanjutnya itu ada keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS atau direksi. Nah, yang kedua itu ada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan
sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang berlaku. Nah, pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Direksi di PT Bank BCA, yaitu yang pertama, anggota direksinya itu berjumlah 10 orang, sebagaimana tercantum dalam akta berita acara RUPS BCA. Yang kedua, pelaksanaan kepengurusan BCA telah dilakukan oleh direksi dengan penuh tanggung jawab. Dan yang ketiga, BCA telah dikelola oleh direksi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab direksi yang terdapat di anggaran dasar Bank BCA. Nah, yang keempat, direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham. Nah, dan selanjutnya itu ada dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi, direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independence, dan kewajaran. Nah, yang selanjutnya itu ada segala data dan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris telah disediakan oleh Dewan Direksi, dan itu sehingga itu memudahkan Dewan Komisaris melakukan tugasnya. Nah, keputusan yang diambil oleh rapat di direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Nah, selanjutnya itu dalam laporan pelaksanaan GCG Bank BCA, anggota direksi telah mengungkapkan yang pertama, kepemilikan saham yang mencapai 5% lebih pada Bank BCA. Yang selanjutnya itu ada hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Direksi dan Komisaris berjalan dengan baik. Nah, untuk komite selanjutnya itu ada komite audit. Nah, komite audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan keuangan atas pelaksanaan audit internal dan audit eksternal yang terdapat di perusahaan. Nah, pelaksanaan dan tugas tanggung jawab komite audit di BCA itu yang pertama, komite audit saat ini beranggotakan 3 orang yang terdiri dari ketuanya, yaitu salah satu dari komisaris independen juga, dan 2 orangnya anggota pihak independen. Yang kedua itu, komite audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan dan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang ketiga, komite audit telah melakukan review terhadap yang pertama itu terhadap pelaksanaan tugas divisi audit internal, yang kedua terhadap kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik, yang ketiga itu kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang akuntansi yang berlaku, yang keempat itu pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi dan atas hasil temuan divisi audit internalnya. Nah, untuk komite yang keempat itu ada komite pemantau risiko. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite pemantau risiko di dalam perusahaan Bank Sentral Asia itu yang pertama, komite pemantau risiko beranggotakan 3 orang yang terdiri dari ketuanya juga dari komisaris independen. Nah, yang kedua itu ada komite pemantau risiko telah melakukan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko serta memberikan laporan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Yang ketiga itu komite pemantau risiko telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko. Nah, untuk komite yang terakhir itu ada komite remunerasi dan nominasi. Nah, komite remunerasi dan nominasi itu dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengembangan kebijakan serta penerapan remunerasi dan nominasi di BCA. Nah, pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya itu yang pertama, komite remunerasi dan nominasi itu terdiri dari 3 orang. Nah, yang kedua itu KRN atau komite remunerasi dan nominasi itu mengetahui kebijakan
dan merekomendasi Dewan Komisaris mengenai yang pertama itu mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, dan yang kedua itu kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif. Yang ketiga itu menyusun dan merekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur timeline pemilihan dan penggantian anggota Dewan Komisaris dan direksi untuk disampaikan pada saat rapat umum pemegang saham. Nah, yang keempat itu ada merekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan direksi. Dan yang terakhir itu ada merekomendasi calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dari pihak independen kepada Dewan Komisaris. Demikianlah hasil analisis tata kelola perusahaan di perusahaan Bank Sentral Asia yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Ucapkan terima kasih.